Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosefina Jaritawi dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship Universitas Sibur Asia tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis konsep dan penerapan bisnis digital dan mengambil studi kasus pada perusahaan Gojek. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah pola aktivitas bisnis secara signifikan. Dunia usaha tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sistem konvensional yang mengandalkan interaksi tatap muka dan toko fisik. Transformasi menuju sistem berbasis digital menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi era revolusi 4.0. Dalam konteks ini, konsep bisnis digital menjadi sangat relevan untuk dipahami. Dalam aktivitas bisnis, perkembangan bisnis digital di Indonesia menjadi semakin pesat seiring dengan pertumbuhan Internet of Things atau IoT, serta meningkatnya penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih definisi dari bisnis digital itu? Bisnis digital merupakan bagian dari inovasi kewirausahaan yang memanfaatkan media elektronik. Bukan hanya sekedar promosi, tetapi juga seluruh rangkaian proses bisnis seperti produksi, distribusi, pemasaran, transaksi, hingga pelayanan pelanggan yang dilakukan melalui platform digital. Dapat dilihat di sini perbedaan antara bisnis konvensional dan bisnis digital. Pada aspek media operasional, jika bisnis konvensional hanya memanfaatkan toko secara fisik dan interaksi secara langsung, maka bisnis digital menggunakan website, aplikasi, medsos, dan marketplace sebagai medianya beroperasi. Kemudian untuk jangkauan pasar, bisnis konvensional itu terbatas pada lokasi geografis saja atau lokal. Jadi hanya orang-orang di toko itu saja yang bisa berbelanja di toko konvensional itu. Sementara kalau bisnis digital, dia global. Tidak ada batas wilayah. Ada beberapa yang mungkin ada batas mencakup di negara itu saja, tapi sekarang juga sudah mulai bisa mencakup ke worldwide atau ke seluruh bagian dunia secara global. Kemudian untuk waktu operasional, terbatas jam kerja, dan bisnis digital itu 24 jam non-stop. Mungkin di prosesnya pesanannya ketika jam konvensional juga, tetapi orderan dapat diterima kapan saja selama 24 jam itu non-stop tanpa harus kita menunggu tokonya buka. Kemudian untuk biaya operasional itu kalau bisnis digital digunakan untuk sewa tempat, listrik, aset fisik, karyawan, penjaga toko, dan itu jumlahnya cukup tinggi. Sementara untuk bisnis digital itu cukup efisien ya, karena tidak banyak aset fisik yang digunakan. Bisa menggunakan hanya pergudangan saja dan tidak perlu menggunakan showroom toko secara langsung. Terdapat 3 jenis bisnis digital. Yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital merupakan bisnis yang menawarkan produk atau jasa dalam bentuk digital yang sebelumnya dijual secara fisik, misalnya e-book, e-jurnal, ataupun e-komik. Ciri-cirinya dia tidak ada gudang fisik dan produksinya rendah. Model ini memungkinkan produsen menjangkau konsumen secara luas tanpa hambatan distribusi fisik. Kemudian yang kedua, fasilitator digital dari bisnis non-digital. Ini merupakan bisnis yang memfasilitasi transaksi barang dan jasa dengan menggunakan teknologi yang digital. Contohnya online shop dan marketplace. Karakteristiknya dia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli, menggunakan aplikasi atau website sebagai platform utama, dan menghasilkan keuntungan dari komisi atau biaya layanan. Model ini sangat berkembang di Indonesia karena mendukung UMKM untuk dapat masuk ke pasar digital. Kemudian yang terakhir, ada jenis bisnis digital yang hybrid. Hybrid itu artinya dia menggabungkan dua model bisnis digital. Dia menggabungkan produk fisik dan digital, memiliki berbagai sumber pendapatan, memanfaatkan banyak kanal distribusi digital, dan terintegrasi dalam satu ekosistem. Model ini sering digunakan oleh perusahaan dengan teknologi yang besar atau super app. Studi kasus yang saya ambil yakni pada perusahaan Gojek. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pesan antar makanan, logistik, dan pembayaran digital.
jenis bisnis digital yang diterapkan oleh Gojek itu masuk ke dalam kategori fasilitator digital dan bisnis digital hybrid. Kenapa? Kalau misalnya fasilitator digital, dia menghubungkan driver dan penumpang serta restoran dan pelanggan. Dia fungsinya di sini sebagai perantara transaksi. Dan disebut dengan hybrid juga karena dia menggabungkan berbagai layanan seperti transportasi, makanan, pembayaran, hingga hiburan di dalam satu aplikasi. Dia memiliki berbagai sumber pendapatan dari komisi, pelayanan premium, dan transaksi digital. Dengan model ini, Gojek menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi. Terdapat beberapa keunggulan dalam bisnis digital pada perusahaan Gojek. Yang pertama, pasar tanpa batas atau borderless market. Dia tidak terikat oleh lokasi fisik. Bisa diakses kapan saja via aplikasi dan mudah untuk melakukan ekspansi. Bahkan antar kota dan negara, karena saya pribadi pernah memesan Gojek makanan untuk orang yang berbeda kota dengan saya, meskipun saya tidak di kota yang sama dengan driver dan resto tersebut. Saya tetap bisa memanfaatkan layanan Gojek. Hal ini membuktikan bahwa bisnis digital tidak terikat oleh lokasi fisik. Kemudian yang kedua, potensi penghasilan tanpa batas. Dalam materi sesi 14 di bisnis digital, disebutkan bahwa bisnis digital memiliki potensi penghasilan tanpa batas karena konsumen bisa mengakses layanan setiap saat. Pada Gojek, sumber pendapatan bisa berasal dari komisi perjalanan, kemudian komisi dari layanan GoFood dan GoSend, kemudian dari sistem pembayaran GoPay, serta kerjasama dari promosi dan iklan. Diversifikasi layanan meningkatkan peluang pendapatan secara signifikan. Dalam pemanfaatan teknologi digital, Gojek memanfaatkan aplikasi yang berbasis smartphone, kemudian GPS dan algoritma pencocokan atau matching, kemudian yang ketiga, big data analytics yang personal alias sesuai dengan kebutuhan dan keadaan penggunanya, serta infrastruktur yakni sistem pembayaran digital dan cloud computing. Transformasi digital memerlukan penyelarasan antara strategi bisnis dan teknologi melalui enterprise architecture. Beberapa transformasi digital yang telah dilakukan Gojek, yakni yang pertama, digitalisasi transportasi, di mana ojek pangkalan diubah menjadi on-demand service. Yang kedua, budaya cashless, integrasi sistem pembayaran digital disatukan melalui GoPay. Kemudian yang ketiga, super app ecosystem dikembangkan menjadi layanan terpadu satu pintu. Jadi semua layanan hanya ada di satu aplikasi saja, yakni Gojek. Kemudian yang terakhir, penggunaan data pelanggan untuk personalisasi data. Sebagai strategi di masa depan dan usulan pengembangan aplikasi Gojek, perusahaan dapat melakukan optimalisasi layanan dengan AI dan machine learning, kemudian penguatan keamanan cyber dan trust, ekspansi layanan berbasis Internet of Things atau IoT, strategi sustainability atau transportasi ramah lingkungan. Jadi aplikasi dapat membantu sustainability dengan menunjukkan emisi kendaraan yang akan ditumpangi. Kemudian yang terakhir ada integrasi UMKM, yakni penguatan jaringan pedagang dalam ekosistem digital. Dengan seluruh strategi tersebut, perusahaan dapat terus beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Berdasarkan analisis studi kasus Gojek, dapat disimpulkan bahwa model bisnis digital hybrid yang memadukan berbagai layanan dalam satu platform mampu menciptakan ekosistem yang kuat dan berkelanjutan. Transformasi digital menjadi kunci utama keberhasilan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dengan strategi yang tepat, pemanfaatan teknologi yang optimal, serta fokus pada kebutuhan pelanggan, bisnis digital dapat terus berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi di masa depan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.